Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nia Rosdani dengan nomor induk mahasiswa D1C122057 kelas R001. Di mana saya di sini akan membahas tentang ujian teknologi pengolahan tanaman palma, di mana pokok pembahasan yang dijelaskan yaitu tentang ketersediaan dan komposisi penyusun dan teknologi proses komoditi pinang, nipah, jernang, serta mengetahui tanaman tersebut dapat berkontribusi di bidang pangan maupun non-pangan dilengkapi dengan contoh. Yang pertama itu adalah pinang. Pinang adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat tetapi belum dianggap sebagai komoditas utama di Indonesia. Produksi buah pinang dapat mencapai 50-100 buah dan 150-250 untuk ukuran buah lebih kecil. Tahun 2003, volume ekspor pinang mencapai 77.126.347 kg dengan nilai 22.960.446. Pemanfaatan buah pinang sebagai ramuan yang dimakan bersama sirih telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun pada berbagai daerah tertentu di Indonesia, tetapi konsumennya terbatas. Selanjutnya, kontribusi di bidang pangan atau kontribusi pinang di bidang pangan. Yang pertama itu adalah biji pinang dapat diolah menjadi tepung yang kaya akan karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Selanjutnya, mengandung alkaloid seperti arekolin yang memiliki efek stimulan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam produk pangan tradisional. Selanjutnya itu adalah kontribusi di bidang non-pangan. Kontribusi pinang di bidang non-pangan itu yang pertama adalah untuk industri kosmetik, di mana ekstrak pinang digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut. Selanjutnya adalah untuk pengobatan tradisional, seperti obat cacing, diare, dan antiseptik. Selanjutnya yang ketiga untuk industri pewarna, yaitu kulit biji pinang menghasilkan pewarna alami. Selanjutnya bahan baku industri tanin untuk menyelamatkan kulit. Kemudian pinang dari segi teknologi proses itu ada 3. Yang pertama adalah pengolahan modern, memungkinkan ekstraksi komponen bioaktif. Yang kedua, teknologi pengeringan dan penggilingan untuk produksi tepung. Dan ketiga, teknologi ekstraksi untuk menghasilkan tanin dan pewarna. Pangsa pasar pinang. Jadi pasar ekspor ke negara Asia Selatan dan Timur Tengah. Pinang juga dipasarkan secara domestik untuk industri kosmetik dan obat tradisional. Kemudian pinang juga dipasarkan secara regional untuk kebutuhan adat dan budaya. Contoh produk inovatif dari pinang, yang pertama itu adalah sebagai kapsul ekstrak pinang untuk suplemen kesehatan. Yang kedua itu bisa dijadikan sebagai pasta gigi herbal dengan ekstrak pinang. Yang terakhir itu bisa dibuat kosmetik anti-aging berbahan dasar pinang. Masuk ke materi yang kedua, yaitu nipah. Nipah memiliki penyebaran yang cukup luas di Indonesia. Penyebaran meliputi wilayah Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua. Penyebaran nipah di Papua relatif merata dari pantai utara dan pantai selatan. Nipah tumbuh di Papua relatif merata dari pantai utara dan pantai selatan. Nipah tumbuh secara liar dan membentuk rumpun-rumpun yang sangat lebat. Kadang-kadang merupakan hutan luas di daerah yang
terpengaruh pasang surut. Oleh karena itu, nipah juga sering disebut dengan pulp mangrove. Kemudian kontribusi nipah di bidang pangan. Nah, kontribusi nipah di bidang pangan ini, nipah dapat diolah menjadi gula aren atau gula merah. Air sadapan dapat difermentasi menjadi bioetanol, dan buah muda dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi manisan. Tepung dari endosperm buah dapat digunakan sebagai bahan pangan. Selanjutnya adalah kontribusi di bidang non-pangan, yaitu bisa dijadikan sebagai energi terbarukan bioetanol dari nira nipah. Bahan konstruksi yaitu dari daun untuk atap rumah tradisional. Selanjutnya sebagai kerajinan tangan, anyaman dari daun nipah. Kemudian ada industri pulp dan kertas, serat dari pelepah dan daun. Nipah dari segi teknologi proses, di mana nipah itu teknologi fermentasi untuk produksi bioetanol, terus teknologi pengolahan nira menjadi gula, dan teknologi pengawetan untuk produk pangan. Pangsa pasar nipah itu pasar lokal untuk produk gula aren, pasar nasional untuk bioetanol, dan pasar kerajinan pangan tradisional. Contoh produk inovatif dari nipah yaitu minuman energi berbasis nira nipah, gula nipah organik untuk ekspor, dan bioetanol untuk bahan bakar ramah lingkungan. Jernang. Materi yang ketiga itu jernang. Ketersediaan jernang di Indonesia, khususnya di daerah Jambi, Aceh, dan Kalimantan semakin berkurang. Produksi getah jernang saat ini hanya mencapai sekitar 27 ton per tahun, sementara permintaan internasional mencapai 400 ton per tahun, sehingga selanjutnya jernang. Ketersediaan jernang di Indonesia khususnya di daerah Jambi, Aceh, Kalimantan semakin berkurang. Produksi getah jernang saat ini hanya mencapai sekitar 27 ton per tahun, sementara permintaan internasional mencapai 400 ton per tahun, sehingga Indonesia hanya memenuhi sekitar 6,75% dari kebutuhan global. Selanjutnya itu adalah kontribusi jernang di bidang pangan, yaitu terbatas sebagai pewarna alami makanan, dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam produk pangan tradisional. Kemudian kontribusi di bidang pangan itu adalah di industri farmasi sebagai bahan baku obat-obatan tradisional, kemudian di industri kosmetik sebagai pewarna alami dalam lipstik dan produk kosmetik, industri cat dan vernis pewarna alami, kerajinan yaitu pewarna untuk kayu dan rotan, dan industri tekstil itu pewarna kain tradisional. Jernang dari segi teknologi proses. Yang pertama adalah teknologi ekstraksi resin, yang kedua teknologi pemurnian untuk menghasilkan pewarna berkualitas tinggi, yang ketiga teknologi mikroenkapsulasi untuk aplikasi farmasi. Kemudian pasar China, pasar internasional untuk industri fermentasi dan kosmetik, pasar domestik untuk pewarna alami, dan pasar khusus untuk pengobatan tradisional. Selanjutnya itu adalah contoh produk inovatif, di mana jernang ini dibuat sebagai lipstik organik untuk pewarna jernang, obat herbal standar berbahan jernang, cat alami untuk kerajinan kayu premium.
Dari pembahasan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa ketiga komoditi ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi di bidang pangan dan non-pangan dengan teknologi pengolahan yang terus berkembang dan pasar-pasar yang menjanjikan. Mengembangkan lebih lanjut dalam hal teknologi pengolahan dan diversifikasi produk dapat meningkatkan nilai ekonomi dari ketiga komoditi ini. Sekian presentasi atau video yang saya bahas. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.